Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tantau di sini. Dan di video kali ini pastinya bakal melanjutkan rangkum film Donghua yang berjudul Ling Jianzun ataupun Spirit Source of Right part 35-nya di season 4 kali ini. Ataupun kita akan kembali melanjutkan perjalanan dari Chuyun, yaitu untuk melawan dua ketua sekte Lao Jin dan juga Shen Xiao. Oke, dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Chuyun pun mengeluarkan bola dari tangannya dan ternyata itu adalah mutiara roh surgawi. Chuyun pun memadatkan energi peri dan terciptalah prajurit yang sangat besar untuk membantai dua ketua. Namun hal tersebut tidak membuat dua ketua ketakutan hingga akhirnya Chuyun dan avatar prajurit itu menyerang secara bersamaan. Dua ketua pun terkejut kekuatan macam apa ini, yang akhirnya membuat dua ketua itu terpental oleh tebasan tersebut. Terlihat serangan dari Susanoo yang terbuat dari mutiara roh surgawi. Serangannya pun cukup luas. Bahkan pasukan Chuyun berlindung di formasi pertahanan agar tidak terkena efek dari serangan tersebut. Dan Chuyun pun mengetahui mutiara roh surgawi ini sekarang sudah ada jejak esensi dari roh bela diri teratai bintang 9 yang dirawat oleh Laulan. Namun ternyata dua ketua sekte masih bisa bangkit, yang membuat Senior Lin ingin mengetahui apa yang akan mereka katakan sekarang. Chuyun menegaskan bahwa mereka berdua telah kalah. Ketua Gu pun membenarkan bahwa mereka berdua telah kalah dalam pertempuran ini. Akan tetapi tidak untuk sekte Lao Jin dan juga Shen Xiao. Lantas dua ketua itu pun menunjukkan dua token. Ketua Gu bilang 6 kekuatan utama di Gurun Utara telah ada sejak zaman kuno. Dan semua orang juga tahu bahwa dua leluhur sekte Lao Jin dan Shen Xiao telah menembus semi kaisar bela diri. Dan dua token ini merupakan tanda kekuasaan mereka. Terlihat ketua Yuan Li mengatakan tadinya ia tidak ingin mengganggu pengasingan leluhur, namun dikarenakan keberadaan Chuyun yang sangat berbahaya, maka Chuyun harus mati. Lantas dua ketua itu melaporkan pada leluhur melalui token bahwa mereka gagal menghabisi Chuyun. Daripada itu mereka mengundang leluhur untuk menghabisi Chuyun. Saat itu Senior Lin pun menduga kekuatan misterius dua token itu mungkin berasal dari Rana Kaisar Bela Diri. Senior Lin mengatakan walau sekte Lao Jin dan Shen Xiao masih belum dikalahkan, namun mereka harus melakukan yang terbaik untuk menghancurkan dua token itu. Lantas Senior Lin maju untuk menghancurkan token itu. Akan tetapi token itu justru berubah menjadi sebuah formasi besar, kemudian lenyap begitu saja. Begitupun dengan dua token yang lenyap setelah jatuh ke bawah. Terlihat ketua Gu pun heran apakah yang terjadi, dan mungkin leluhur tidak mendengar panggilan mereka. Namun Chuyun mengatakan mungkin leluhur mereka telah mendengar panggilan, hanya saja tidak bisa datang ke sini untuk membantu. Mendengar hal itu, dua ketua pun langsung pergi untuk mengecek kebenarannya. Setelah hal itu, Chuyun pun melarang Senior Lin untuk mengejar mereka
Dikarenakan mengapa harus repot mengejar? Dikarenakan Chuyun tahu mereka akan pergi kemana. Sementara itu, dua ketua pun sudah sampai di tempat leluhur. Mereka mengatakan ada sesuatu yang ingin mereka tanyakan. Namun leluhur tidak merespon apa-apa, yang membuat dua ketua itu penasaran dan mengecek lebih dalam ke tempat leluhur. Mereka berdua pun terkejut dikarenakan dua leluhur tidak ada di tempat. Yang tersisa hanyalah tulang belulang dua leluhur. Tak lama setelah hal tersebut, Chuyun dan para senior pun muncul di sana menaiki piton besan. Chuyun mengatakan leluhur mereka ada di sini, hanya saja sudah menjadi tengkorak. Mendengar hal itu, ketua Gu pun menyuruh Chuyun diam. Saat itu ketua Yuan Li bilang, kekuatan dua leluhur telah mencapai setengah kaisar bela diri. Begitu mereka bergabung, maka domain di seluruh domain utara akan dikuasai. Bahkan istana Jiuhan tidak bisa mengalahkan mereka. Chuyun menegaskan yang menghabisi dua leluhur ini bukanlah orang, melainkan langit yang di atas. Dikarenakan sekte Lao Jin dan Shen Xiao telah membantai 100.000 pasukan dan juga 400.000 orang, yang membuat energi keberuntungan hilang dari mereka, dan api penghakiman turun kepada dua leluhur. Ditambah lagi dua leluhur bisa menyisakan tulang di sini dikarenakan mereka telah menembus ranah semi kaisar bela diri. Chuyun mengatakan ia bisa menemukan mereka berdua dikarenakan ia memiliki 7 kristal sumber yang menjadi terikat. Dan jika mereka tidak menunjukkan jalan, bagaimana Chuyun menemukan tulang dari dua leluhur ini yang ada di ranah semi kaisar bela diri? Chuyun pun mengatakan tidak ada artinya dua ketua sekte mengetahui. Ia tahu dari mana? Dikarenakan sebentar lagi dua ketua itu akan mati. Lantas senior Lin dan para senior lainnya pun menyerang dua ketua sekte untuk menghabisi mereka. Setelah hal itu terlihat, Chuyun memberitahu semua tetua dan muridnya di pavilion Wanjian bahwa kabar kematian dua ketua sekte Lao Jin dan Shen Xiao akan sampai pada sekte mereka. Dalam situasi ini pihak Chuyun bisa mengambil alih dua sekte tersebut. Saat itu Hu Jingsu pun membenarkan ini dikarenakan ini memang waktu yang terbaik untuk melakukan serangan balik. Chuyun menegaskan besok pihaknya bergerak untuk mengambil wilayah utama sekte Lao Jin dan juga Shen Xiao dengan cara teratur agar menghindari perselisihan. Chuyun pun mengetahui para murid sekte Lao Jin dan Shen Xiao sangat licik dan mereka mungkin akan membalaskan dendam pada pavilion Wanjian. Daripada itu, mulai besok pavilion Wanjian mulai untuk memburu sisa-sisa sekte Lao Jin dan Shen Xiao. Terlihat di saat itu, Levan dan Luling pun membenarkan apa yang dikatakan oleh gurunya, dan mereka pun bersedia memburu sisa murid sekte Lao Jin dan Shen Xiao. Ditambah lagi ini juga bisa meningkatkan kemampuan kekuatan murid pavilion Wanjian, yaitu dalam memburu penjahat. Mendengar itu, Chuyun pun setuju. Dan yang kedua, wilayah utama sekte Lao Jin dan Shen Xiao menjadi milik pavilion Wanjian dan harus menerapkan aturan pidana di wilayah utama. Kemudian Lu Shen pun bersedia menangani ini dikarenakan masalah ini adalah hukum pidana. Namun Wu Jingsu tidak yakin hanya dengan hukum pidana bisa menekan kekacauan. Hingga akhirnya ia pun akan menangani masalah ini bersama Lu Shen. Chuyun juga menyuruh agar kekuatan dua utama sekte ini dibagi menjadi 36 kota, dan di setiap kota didirikan cabang dari pavilion Wanjian. Dan masalah ini akan ditangani divisi internal.
Setelah hal tersebut terlihat, senior Mo mengatakan kepada Chuyun, ia tahu semua budak pedang Chuyun telah disempurnakan menjadi pelayan pedang lubang hitam, yang membuat kekuatan tempur Chuyun meningkat 2 kali lipat. Dan ternyata itu berkat sumber daya Sekte Laujin dan Shen Xiao. Senior Mo menanyakan pada Chuyun 2 tulang giok putih yang dibawa oleh Chuyun dari Gunung Jin Xiao. Chuyun pun menunjukkan 2 tengkorak di ranah kaisar bela diri yang sulit dimusnahkan walau memakai formasi. Chuyun juga bilang, setelah ia berhasil menempa 2 artefak kaisar, senior Mo akan tahu mengapa Chuyun menempa 2 artefak kaisar ini. Kemudian tiba-tiba saja muncullah formasi 7 bintang di sana, yang ternyata para murid Chuyun sedang berlatih. Senior Mo menduga para murid Chuyun nantinya mungkin akan menembus ranah kaisar bela diri. Sementara itu terlihat para murid Chuyun pun sedang berlatih formasi 7 bintang sembari mengeluarkan atribut kekuatan mereka masing-masing. Hingga akhirnya latihan pun selesai dan mereka pun menghormat kepada Chuyun. Saat itu Chuyun pun menyuruh para muridnya beristirahat dikarenakan mereka berlatih dengan keras, kecuali untuk Kuan Yu yang tetap tinggal di sini. Chuyun pun mengetahui bahwa Kuan Yu sudah menyatu sepenuhnya dengan jiwa bela diri rubah ekor 9. Kemudian Kuan Yu langsung menunjukkan jiwa rubah ekor 9-nya kepada Chuyun. Chuyun mengatakan jika jiwa rubah ekor 9 ada di puncaknya, maka bisa berdiri di puncak jalan bela diri. Chuyun mengetahui nafas Kuan Yu tidak stabil dikarenakan ada nafas peri walau kekuatannya sudah meningkat. Itu dikarenakan Kuan Yu juga berlatih bela diri warisan yang digabung dengan jiwa rubah ekor 9. Kuan Yu pun mengaku ia salah dan siap menerima hukuman dari Chuyun. Namun Chuyun tidak menghukumnya dan menyuruh Kuan Yu untuk merenungi kesalahannya. Lantas Kuan Yu pun menanyakan, apa jiwa bela diri rubah ekor 9-nya dari keluarga Xiu diwariskan kepada orang lain juga? Dikarenakan di pikiran Kuan Yu, ia melihat sosok tidak jelas muncul yang mencoba keluar dari kekacauan. Dan itu membuat Kuan Yu merasa gelisah. Chuyun pun bergumam. Hal ini menjelaskan semuanya bahwa Liu Xiang memang dalam bahaya. Dikarenakan Kuan Yu dan Liu Xiang saling terhubung dikarenakan kekuatan yang mereka miliki. Saat itu Chuyun pun menyuruh Kuan Yu berhenti berlatih warisan seni bela diri dan jangan pedulikan sosok yang tidak jelas itu. Kuan Yu juga mengatakan ia tidak melihat penglihatan lain seperti yang dikatakan oleh Chuyun, yaitu ada gua gelap dan misterius. Tak lama setelah hal itu, Levan pun melaporkan bahwa ada pria misterius di luar gerbang yang katanya ia adalah teman lama Chuyun dan ingin bertemu dengan Chuyun. Pria itu juga mengatakan jika menunjukkan benda ini, Chuyun pasti akan mengerti. Dan nampaknya Chuyun tahu siapakah pria tersebut. Oke guys, itu adalah dari Ling Xianjun ataupun Spirit Sorcerer part 35-nya di season 4 kali ini. Dan untuk part selanjutnya biasakan diupdate seminggu sekali, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya. Oke, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.